bahwa momen Lebaran 2025 atau di tahun ini nampaknya tidak menjadi lebaran yang membahagiakan bagi sektor retail karena targetnya tidak tercapai. Anda bisa lebih detail dan juga lebih jelas sebetulnya apa yang menjadi penghambat target-target sektor retail dalam negeri kita, Pak Budi. Silakan. Ya, kalau bicara sektor retail kan ada brand global, ada brand lokal, ada F&B, dan ada personal care dan lain-lain. Jadi kalau dalam lebaran itu kami sektor retail offline ini merupakan momentum paling besar ya untuk mencari omset. Memang kami selalu menyiapkan stok biasanya. Nah, dalam 2 tahun ini kami kan menghadapi masalah dengan untuk brand-brand global terutama itu untuk menyiapkan stoknya. Sedangkan kalangan menengah atas itu mempunyai daya beli yang cukup kuat. Kalau enggak mereka akan pergi ke luar negeri. Nah, untuk itu selain masalah penurunan daya beli yang memang sudah terjadi untuk sektor menengah ke bawah dan menengah yang katanya sudah tergerus itu, harusnya setiap sektor itu harus dijaga ya, jangan sampai mereka berbelanja ke luar negeri. Untuk itu kami berinisiasi mengadakan program belanja di Indonesia aja itu untuk menahan dan mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke Indonesia baik dari turis luar negeri maupun dalam negeri. Namun kemarin mungkin dengan situasi global yang tidak menentu, berita-berita tidak kurang bagus sehingga masyarakat tuh menahan beli. Hanya di 2 minggu menjelang Lebaran tuh baru terjadi kenaikan, itu pun karena ada THR. Jadi artinya kami harapkan di sini pemerintah bisa mendatangkan traffic ke Indonesia dengan cara membebaskan visa ataupun juga memberi kemudahan stimulus untuk sektor retail dengan cara langsung memberikan, kalau dulu namanya BLT gitu ya. Karena THR itu ternyata kan dari swasta yang langsung seketika menaikkan dalam 2 minggu terakhir sebelum Lebaran. Nah, kami harapkan ini bisa untuk masa setelah Lebaran ini, yang lebih penting bagaimana bekerjasama dengan pemerintah mengupayakan suatu event dengan tadi yang disampaikan, memberikan stimulus yang cepat dalam jangka waktu singkat, seketika terasa di sektor bawah sehingga daya beli bisa diangkat kembali di tengah berita-berita yang kurang baik di global ini sehingga orang menahan beli itu. Follow up question begitu ya dari Pak Roy, mengamati juga terkait akan ada potensi limpahan barang dari China atau dari berbagai negara dan juga akan menghancurkan begitu, berpotensi menghancurkan industri-industri dalam negeri kita sendiri. Apakah memang sudah ada Hipindo melihat arah ke sana dan strategi apa yang disiapkan untuk menghadapi kondisi yang juga bisa saja terjadi ke depan, Pak Budi? Ya, kalau hari ini kan karena saya selaku Ketua Umum Retail ya. Jadi dalam perang tarif ini sebenarnya ada posisi peluang-peluang yang sebenarnya harus bisa dimanfaatkan. Artinya nggak semuanya harus jadi, beritanya memang kurang bagus sehingga orang menahan beli, tetapi secara bisnis itu peluang daripada China untuk berpartner dengan negara-negara yang tarifnya rendah itu sangat besar. Dan kalau kami sebagai industri retail itu atau sektor retail ini melihat bahwa banyak yang tadi bebaskan visa untuk orang luar negeri datang, kita tarik turis-turis luar negeri untuk berbelanja. Domestik kita ini kan besar ya pasarnya. Jadi sebenarnya industri itu harus menggunakan kesempatan. Kalau saya jadi industri manufaktur, saya akan segera merapat dengan para pabrik dari luar negeri, dari China terutama untuk berpartner mengisi rantai pasok. Jadi kami ini kan butuh barang. Nah, setelah itu akan menimbulkan daya beli. Kalau udah banyak investasi masuk di Indonesia, Pak buka pabrik, kawasan industri penuh, turis juga datang. Ini yang kita harapkan. Yang dimaksud traffic itu sebenarnya bukan hanya berbelanja B2C, tapi traffic B2B ya. Bagaimana mereka juga melihat peluang untuk investasi di sini tadi, itu akan mendatangkan efek domino yang tadi 52% sektor konsumsi kita gedein market kita besarin terus dengan barang-barang yang dibeli di Indonesia, diproduksi di Indonesia, beli buatan Indonesia walaupun investornya dari luar negeri nggak apa. Nah, retail akan menjual. Ya, itu yang akan membuat bergerak kembali ekonomi Indonesia di tengah perang dagang ini. Kalau pendapat kami peluangnya ada di situ.